Dimas pulang ke Malang saat hujan baru reda. Jalanan masih basah. Lampu jalan menggurat panjang di aspal. Dan bau tanah hangat menyusup ke hidungnya. Dia bukan anak kampung lagi. Kota besar sudah membuatnya terbiasa dengan deadline, layar kecil, dan angka-angka. Tapi berita tentang sebuah warung bakso yang selalu viral membuatnya kembali. Bakso beranak Malang, katanya. Isinya tidak pernah sama. Begitu bisik-bisik di grup-grup kuliner malam itu. Ada yang bilang enak, ada yang bilang aneh, ada yang bilang laris karena sensasi, ada yang bilang ada yang lebih kelam. Dimas bukan sekadar penasaran. Dia seorang content creator, kecil-kecilan bukan yang sok seleb, tapi cukup untuk mengubah satu video menjadi banyak klik dan komentar. Di kota tempat dia tinggal, nama Malang sempat muncul di feed karena warung-warung legenda, bakso, rawon, dan es krim tradisional. Bakso beranak ini berbeda. Beranak bukan sekadar istilah jualan. Orang-orang menegaskan, isi bakso pertama setiap minggu itu spesial. Spesial dalam arti yang tak pernah bisa dia tebak. Warung itu berada di gang sempit, di dekat stasiun kecil yang pernah membuatnya bolak-balik waktu kuliah. Bangunannya sederhana, lapak kayu, tenda lusuh, papan tulis kecil bertuliskan menu. Waktunya menjelang maghrib, ketika lampu neon mulai menyala. Di depan warung, orang sudah mengantre. Mereka bukan wisatawan. Wajah-wajah itu menunjukkan kebiasaan wajah yang tahu kapan bakso paling panas, kapan sambal paling pedas, kapan cerita paling enak didengarkan. Pemilik warung adalah pria paruh baya, muka tirus, rambut sedikit memutih di pelipis. Orang-orang memanggilnya Pak Slamet. Tangannya cekatan, gerakuler, seperti orang yang sehari-hari bekerja dengan adonan dan kuah panas. Ia menyapa para pelanggan dengan senyum yang tak pernah lepas. Tetapi kalau kau memperhatikan, matanya selalu sedikit melirik ke sudut meja kayu, di mana sebuah kotak kecil selalu tertutup kain hitam. Dimas mengambil tempat di pojok, menaruh kamera kecilnya di meja. Dia tidak ingin menonjol, hanya merekam. Jalan cerita yang bagus membutuhkan bukti rekaman suara. Ekspresi orang ketika mereka membuka bakso, reaksi spontan. Ia memesan satu mangkok bakso kecil sambil melirik kotak kain hitam itu berulang kali. Di kelopak matanya, kotak itu seperti jantung yang berdetak pelan, menyimpan sesuatu yang tak untuk dilihat semua orang. Seorang ibu muda dengan mata lelah duduk di sebelahnya. Ia memesan bakso untuk anaknya. Anak itu terlihat mengantuk. Rambutnya acak-acakan, tapi matanya bersinar ketika mangkok panas di depan wajahnya. Katanya minggu lalu ada yang isinya mie, minggu sebelumnya ada kepingan coklat. Orang di sebelah mereka berbisik. Ibu itu tertawa tipis. Kalau sama rambut itu ada yang kabur, katanya. Dimas menahan napas. Cerita rambut itu muncul lagi. Gumpalan rambut seperti benang kusut, dingin, seperti sesuatu yang dipungut dari tepi sisi kehidupan. Di depan warung, seorang lelaki tua berdiri memantau. Matanya seperti melekat pada kotak hitam, penuh rasa ingin tahu dan takut. Dia menoleh pada Dimas, seolah membaca sesuatu. "Kamu dari luar ya?" tanyanya. Sumbang. Dimas mengangguk. Lelaki itu menghela napas panjang. Orang-orang datang karena harganya murah. Mereka pulang karena isinya, katanya tanpa senyum. Jangan direkam terlalu jelas. Bukan semua orang mau jadi viral karena hal yang salah. Dimas menoleh, menatap layar kameranya. Hal yang salah apa maksudnya? Ia memandang ke arah meja tempat bakso-bakso disusun. Ada satu bakso lebih besar dari yang lain. Warnanya agak pucat. Di warung itu ada praktik yang tak tertulis setiap minggu. Bakso pertama yang dijual akan diberi isi berbeda. Pemiliknya, sebagaimana kabar beredar, menerima sesuatu dari orang-orang yang ingin keberuntungan orang
yang ingin dagangan laris, nasib berubah, atau hutang pergi, dan imbalannya selalu mahal, bukan sekadar uang. Saat pria tua itu membuka kisahnya, Pak Slamet keluar dari dapur dengan nampan besar. Wajahnya tenang, seperti sudah terbiasa. Ia meletakkan satu bakso besar di atas piring, menutupnya sebentar dengan kain, lalu mengangkatnya ke meja. Yang ini buat minggu ini, katanya singkat. Sekujur badan Dimas merinding. Ia menyiapkan kamera, menelan sesuatu yang terasa seperti beku di tenggorokan. Seorang pemuda di barisan depan membayar. Napasnya cepat. Dia orang yang pertama kali mendapat bakso itu. Dan semua orang di warung menahan napas. Ada semacam seremonia kecil. Doa pendek, tepuk tangan tipis, wajah-wajah menunduk. Pemuda itu mengangkat sendok, memecah bakso besar itu pelan-pelan. Suara cangkang lunak pecah. Uap hangat mengepul, membawa aroma kaldu daging, bawang, dan lada seperti bakso biasa. Lalu 1, 2, 3 isi itu muncul ke permukaan. Semua yang hadir terhenyak. Untuk 1 detik yang terasa seperti 1000 detik, suasana jadi beku. Dimas menyorot kamera lebih dekat. Isi bakso itu bukan daging utuh, bukan telur, melainkan sesuatu yang licin dan bergumpal, seperti benang kusut berwarna gelap. Ada kilau seperti minyak, dan di bagian tepinya ada sesuatu yang menyerupai helai rambut manusia. Panjang, halus, tersusun rapat seperti tali. Bau aneh menyelinap bersama uap. Bukan busuk, tapi sesuatu yang membuat perut mual. Pemuda yang mendapat bakso itu menatap isi di sendoknya. Wajahnya berubah. Ia menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Ia menelan pelan, lalu meneguk kuah. Semua orang menunggu reaksi apakah dia akan muntah, menangis, atau justru tertawa karena perubahan nasib. Pemuda itu menoleh ke kerumunan. Peru, aku dapat order besar dari seseorang di kota. Mereka bilang, see you on TV, katanya gemetar. Suara itu terdengar seperti pengakuan sekaligus lantunan syukur yang salah tempat. Di luar ada yang berbisik bahwa bakso dengan isi spesial tak pernah dijual 2 kali pada orang yang sama. Ada yang percaya bahwa isi itu adalah tumbal. Bukan tumbal dalam arti sensasional, penuh darah, tetapi sesuatu yang dibayar pakai harga hidup kecil. Rambut anak yang belum lama dipotong, potongan kuku, barang-barang kecil dari ritual. Ada pula yang menuduh lebih jauh bahwa bakso pertama minggu itu berisi sesuatu yang diambil dari orang yang mengorbankan sebagian dirinya agar usaha tetap laris. Dimas mengulang rekaman di kepalanya. Ia tahu cerita-cerita itu bisa jadi hanyalah mitos yang memancing klik. Tapi tatapan pemuda tadi, mata yang berkokek-koka saat menunduk ke mangkok itu, nyata. Dimas mengangkat kamera, ingin merekam komentar pemuda itu lagi. Tetapi sebelum ia menekan tombol, seorang wanita setengah baya menampar meja dengan jemari yang kotor. Sudah cukup. Tarek, jangan dijadikan tontonan. Suasana memanas. Ada yang setuju, ada yang menggerutu. Pak Slamet menenangkan keadaan. Wajahnya tetap tenang. Tetapi kali ini, matanya sekilas menatap kotak hitam. Dimas tahu, ia harus mendekat. Ia bertanya. Suaranya bergetar sedikit. Pak, kalau boleh tahu, dari mana isinya berasal? Kenapa selalu berbeda? Pak Slamet menatap Dimas lama, seperti menimbang apakah akan berkata jujur. Di ujung napasnya, ia akhirnya membuka mulut. Orang datang. Mereka berharap, mereka memberi sesuatu. Aku bukan tukang sihir. Aku hanya orang yang membuat bakso. Suaranya rendah, tak ada sewot, hanya datar. Kalau mau tahu lebih banyak, tanya pada orang yang pernah menang. Mereka yang tahu, atau mereka yang kehilangan. Malam itu, Dimas pulang dengan kepala penuh cerita.
Rekamannya ada suara, rintik hujan, tawa, teriakan, uap kuah yang mengepul. Di layar kameranya ada potongan rambut yang berkumpul dalam sendok bukti yang membuatnya gelisah. Di satu sisi, ia merasa beruntung menemukan materi yang akan membuat kontennya berbeda. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Berapa harga yang pantas dibayar untuk viral? Dan apa arti viral apabila harus melalui ritual yang nyaris menyerupai penukaran jiwa? Sebelum tidur, Dimas menulis log singkat di teleponnya. Ia mengabadikan nama-nama yang disebut orang-orang yang katanya memberi persembahan, alamat-alamat samar yang muncul di komentar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menggali, bukan hanya menonton. Tapi di ujung malam, ketika lampu kamarnya redup, ada bisikan yang masuk ke kepalanya. Jangan buka semua pintu. Ia menutup telepon, tetapi pikirannya terus melayang pada kotak hitam di warung, pada mata Pak Slamet yang menatap jauh, dan pada tangan pemuda yang gemetar ketika memecah bakso. Ada satu hal yang ia tidak rekam. Ketika ia hendak pergi dari balik dapur, seorang bocah kecil, bukan anak orang yang makan tadi, mengintip. Bocah itu memeluk boneka lusuh. Matanya merah karena menangis. Ia melihat Dimas lalu berbisik, hampir tak terdengar, "Jangan bilang siapa-siapa. Kalau nanti datang juga yang mengambil." Dimas ingin bertanya lebih banyak, tetapi bocah itu sudah hilang ditelan malam. Dimas menatap jendela kamarnya. Malam-malam itu terasa biasa, tapi di rilang-rilung Nia ada hal-hal yang tak mau tenang. Di benaknya tersusun dua pilihan: menulis cerita yang membuatnya terkenal, atau menutup kamera dan membiarkan warung itu tetap menjadi rahasia. Orang-orang yang datang dengan niat dan harga masing-masing. Ia belum tahu mana yang akan ia pilih. Yang pasti, suara tawa dan uap bakso di telinganya takkan cepat hilang. Di sudut lain kota, kotak hitam di warung itu tetap tertutup. Di dalamnya mungkin masih tersimpan sesuatu yang akan muncul lagi minggu depan, sesuatu yang selalu berbeda dan selalu membuat orang bertanya, apakah keberuntungan itu layak dibayar dengan apapun yang hilang? Besok paginya, Dimas terbangun lebih cepat dari biasanya. Udara Malang masih dingin, embun menempel di jendela, dan suara motor-motor pelan mulai terdengar dari jalanan. Tapi bukan suara itu yang membuatnya cepat bangun. Semalam, ia bermimpi tentang bakso yang ia lihat, lebih tepatnya tentang isi di dalamnya. Gumpalan rambut hitam itu seperti menetes, hidup, dan seolah menatap balik padanya. Ia duduk tegak, napasnya berat. Cuma mimpi, gumamnya. Tapi sebagian dirinya tahu, rasa takut yang terasa terlalu nyata bukan hanya mimpi biasa. Pagi itu, Dimas memutuskan untuk kembali ke warung Pak Slamet. Ia tidak membawa kamera terbuka, hanya ponsel di saku hoodie. Tujuannya bukan merekam, tetapi bertanya. Ia ingin berbicara dengan orang-orang yang sudah lama makan bakso di sana. Siapa tahu ia bisa menemukan cerita yang lebih jelas, atau malah menemukan sesuatu yang tidak pernah dibahas orang. Warung itu terlihat sepi di pagi hari. Tenda belum dibuka penuh. Kursi-kursinya masih tertumpuk. Pak Slamet terlihat sedang bersih-bersih, menyapu lantai dengan sapu lidi pendek. Tidak ada senyum di wajahnya. Kali ini hanya kelelahan. Dimas mendekat dengan hati-hati. "Pak Slamet," sapanya. Sang pemilik menoleh, mengerutkan kening sejenak, lalu mengenalinya. "Oh, kamu yang semalam." Dimas mengangguk. "Saya cuma mau tanya, Pak, soal isi bakso itu." Pak Slamet berhenti bergerak. Suara pagi menjadi sunyi. Bahkan suara ayam tetangga terdengar menjauh. "Kamu tidak harus tahu," jawabnya pelan. "Kamu datang untuk makan, bukan untuk menelusuri. Tapi orang-orang percaya ada sesuatu di baliknya. Saya ingin tahu bagaimana bakso pertama itu dibuat. Kenapa isinya selalu berbeda?" Pak Slamet menatap Dimas
dengan mata yang tidak muda lagi. Ada sayatan lelah, ada rahasia yang seperti mengukir guratan dalam dan ada rasa takut. Aku hanya membuat bakso, tapi yang memberi isi bukan aku, jawabnya lirih. Dimas terkejut. Sebelum jawaban datang, suara langkah mendekat. Lelaki tua yang kemarin yang memperingatkan Dimas muncul dari gang kecil di belakang warung. Jangan tanya di sini, katanya, geram. Kalau kamu memaksa tahu, kamu harus lihat dengan mata sendiri. Pak Slamet tidak membantah. Itu membuat Dimas semakin yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dimas mengikuti lelaki tua itu ke sebuah rumah kecil di pinggir sungai. Rumah itu tampak seperti rumah peninggalan, cat dindingnya terkelupas, pagar besinya berkarat, tanaman merambat menutupi sebagian dinding. Lelaki tua itu membuka pintu tanpa ragu, seolah rumah itu tidak pernah dikunci untuk orang seperti dirinya. Aku Karto, ujarnya tiba-tiba. Dulu aku juga bagian dari warung itu. Maksudnya, Dimas duduk. Meski kursi itu berdebu dan dingin, Karto mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya pelan. Yang kamu lihat tadi malam bakso dengan isi rambut itu bukan kebetulan. Setiap minggu orang datang ke Pak Slamet meminta keberuntungan. Ada yang ingin usahanya ramai, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin keluarganya kembali utuh. Dimas mendengarkan, tubuhnya menegang. Dan sebagai gantinya, Karto menatap lurus. Mereka menyerahkan sesuatu yang paling dekat dengan mereka, yang paling hidup dari diri mereka. Rambut, kuku, barang pribadi. Dimas mencoba menebak. Karto tertawa singkat, pahit. Andai semudah itu. Yang diberi bukan benda mati. Yang diberikan adalah jejak hidup, bagian dari seseorang yang sangat mereka sayangi atau sangat mereka benci. Anak, istri, saudara, seseorang yang punya keterikatan batin. Rambut itu hanya simbol. Di dalamnya ada ikatan. Itulah yang membuat bakso itu beranak. Dimas tiba-tiba merasakan kulit tengkuknya meremang. Jadi, bakso itu membawa hubungan manusia masuk ke tubuh orang lain. Ya, jawab Karto berat. Dan hubungan itu tidak pernah datang tanpa harga. Dimas menelan ludah. Pak Slamet tahu semua ini? Tentu tahu, sahut Karto cepat. Tapi dia tidak memulai ritual itu. Ada orang lain di belakangnya. Seseorang yang datang 12 tahun lalu saat ekonomi warungnya hampir hancur. Suara sungai bergemerisik pelan, seperti menyembunyikan sesuatu. Dimas merasa cerita ini semakin dalam dari yang ia bayangkan. Siapa orang itu? Tanyanya. Karto memadamkan rokoknya. Matanya perlahan menatap jendela. Aku tidak tahu namanya. Tidak pernah ada yang tahu. Tapi orang memanggilnya satu nama. Dimas menunggu. Hatinya berdebar. Karto mengucapkan nama itu dengan suara hampir berbisik. Bah, ingat. Dimas merasa udara di ruangan berubah dingin. Karto melanjutkan. Dia tidak tinggal, tidak menetap. Dia hanya datang setiap kali ada yang ingin pesugihan. Dan dia tidak pernah meminta bayaran dalam bentuk uang. Hanya hubungan manusia, satu tali batin untuk satu keberuntungan. Kini Dimas benar-benar mengerti arti tatapan mata bocah kecil yang ia lihat semalam. Bukan sekadar takut, tapi kehilangan. Saat Dimas hendak bertanya lagi, suara dari luar terdengar. Suara langkah kaki pelan, teratur, seperti ritme yang terlalu sabar untuk menjadi manusia biasa. Karto langsung berdiri, wajahnya pucat. Seseorang datang, katanya. Kamu harus pergi dulu. Jangan sampai dia tahu kamu mencari. Siapa? Tanya Dimas. Meski separuh dirinya sudah tahu. Karto menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan nyata, yang memberi isi bakso minggu depan. Dimas berdiri, tubuhnya kaku. Langkah kaki itu
kini tepat di depan pintu. Pintu tidak diketuk. Hanya terdengar suara napas panjang, seperti seseorang mencium kehadiran orang lain. Dimas mundur, lututnya gemetar. Hanya ketakutan yang pelen-pelen mulai tumbuh. Bukan pada bakso itu, tapi pada orang-orang yang masih sengaja memakannya. Langkah kaki di luar rumah Karto terdengar pelan, konsisten, dan tidak tergesa-gesa. Justru itu yang membuat suara itu terdengar jauh lebih menakutkan. Seseorang yang tidak terburu-buru, berarti seseorang yang sudah tahu apa yang akan ia temui. Dimas menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Karto memberi isyarat dengan jarinya diam. Pintu kayu tua itu berderit pelan, bukan karena dibuka, tapi karena angin dari luar. Tapi anehnya, angin itu seperti datang dari arah dalam, bukan luar. Seolah sesuatu baru saja melewati ruang di antara mereka, tanpa terlihat. Tidak ada siapapun di sana. Hanya deretan batu di halaman depan yang basah oleh embun pagi. Namun Karto langsung menutup pintu, memalangnya dengan sebuah kursi, lalu menarik tirai lusuh. Dia sudah tahu ada orang baru ikut campur. Bisiknya, "Siapa?" "Ember Ingrid." Dimas mencoba menahan gemetar suaranya. Karto menggeleng. "Bukan. Itu orang yang datang menyerahkan tumbal minggu depan." Dimas merasa dadanya terhentak. "Jadi, sudah ada yang menyerahkan seseorang?" "Selalu ada," jawab Karto singkat. "Itu sebabnya bakso itu tidak pernah berhenti dijual. Selalu ada yang ingin hidupnya berubah cepat." Mereka berdua duduk. Udara terasa berat. Karto melanjutkan dengan nada bergetar, lebih pelan dari sebelumnya. "Kadang orang yang datang memberi tumbal bukan orang jahat. Justru yang paling sering datang adalah orang yang putus asa, orang yang sudah tidak punya jalan, orang yang merasa tidak ada yang tersisa." Dimas terdiam. Dalam bayangannya, ia melihat orang-orang yang duduk di warung kemarin malam. Ibu muda yang wajahnya lelah, mungkin ditinggal suami dan harus menafkahi anaknya sendiri. Pemuda yang ingin sukses dalam semalam. Orang-orang yang diam, tapi membawa beban yang berat. Semua itu terasa sangat manusia, dan itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Setelah suasana kembali agak tenang, Karto mengambil sesuatu dari laci tua di bawah meja. Sebuah buku tipis, sampulnya sudah menguning dan rapuh. Judulnya tidak tertulis, hanya koretan-koretan seperti bekas kuku. "Ini catatan aku," katanya. "Bertahun-tahun aku mencatat siapa saja yang pernah menyerahkan tumbalnya. Aku dulu membantu Pak Slamet waktu awal. Aku saksi dari semua yang terjadi sampai aku berhenti." Dimas membuka halaman pertama. Nama-nama ditulis rapi. Tahun 2013, Sari, tumbal, rambut anaknya. Tahun 2014, Darto, tumbal, kain gendong istrinya yang sudah meninggal. Tahun 2015, Hendra, tumbal, darah dari luka tangan ayahnya yang sakit. Awalnya tampak seperti hanya benda-benda yang penuh kenangan. Tapi semakin Dimas membuka halaman, semakin gelap daftar itu. Tahun 2018, Lina, tumbal, kuku dan rambut bayinya. Tahun 2020, Rudi, tumbal, satu gigi dari adiknya yang hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Tahun 2021, Wulan, tumbal, tawa anaknya yang tidak pernah terdengar sejak hari itu. Dimas berhenti, tangannya bergetar. "Tawa bisa menjadi tumbal?" ucapnya pelan, nyaris tidak percaya. Karto menatapnya penuh luka. "Hal yang diambil bukan selalu fisik," katanya. "Kadang yang diambil adalah sesuatu yang tidak boleh hilang dalam hidup manusia." Dimas merasakan dadanya mengeras, seolah tercekik. Dan di antara semua hal itu ia teringat sesuatu. Bocah kecil yang ia lihat semalam, wajah pucat, mata merah, memeluk boneka lusuh. Mungkin yang diambil dari anak itu
bukan rambut, bukan kuku, bukan bagian tubuh. Mungkin yang diambil adalah rasa tenangnya, rasa aman, rasa tidur tanpa mimpi buruk, sesuatu yang tidak terlihat. Dan itulah sebabnya anak itu berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa, karena bila rahasia itu bocor, yang diambil darinya mungkin akan lebih besar lagi." Dimas merasa perutnya mual. Ia menutup buku itu perlahan. "Kenapa Pak Slamet tetap melakukan ini?" tanyanya. Suara patah. Karto menghela napas panjang, karena dia juga pernah menjadi orang yang putus asa. Dan sebelum ia menjelaskan lebih jauh, tok, tok, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Tidak keras, tidak memaksa, tapi pasti. Karto langsung memucat. "Dia kembali," gumamnya lirih. "Dia mencari kamu." Dimas berdiri spontan. "Aku harus pergi." Karto mengangguk cepat. Ia membuka pintu kecil di belakang rumah yang mengarah ke jalan setapak di luar. "Pergi ke rumah tua dekat kuburan Sukun," katanya. "Buru-buru cari Surti. Hanya dia yang bisa memberitahumu bagian yang belum tertulis. Dia yang tahu asal mula warung itu." "Pak Slamet tidak akan menceritakan?" tanya Dimas. "Tidak," jawab Karto pasti, "karena yang dia tahu bukan awalnya tapi akibatnya." Dimas menelan udara yang terasa pahit. Dengan langkah cepat ia keluar lewat pintu belakang. Saat ia menoleh untuk terakhir kalinya, ia mendengar suara dari balik pintu depan. Suara seseorang yang tidak ia lihat semalam. Suara yang halus, pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Ada orang baru yang ingin ikut dalam lingkaran. Pintu rumah Karto tertutup rapat. Dimas berlari tanpa menoleh, tanpa berani berhenti, karena kini ia tahu ada sesuatu yang bukan hanya memperhatikan, tapi mengikuti. Langkah Dimas terdengar cepat, menjejak tanah basah yang masih dilingkupi embun pagi. Napasnya memburu, tapi ia tidak berani menoleh. Ia tidak ingin tahu apakah seseorang atau sesuatu mengikuti dari belakang. Bata-bata nisan mulai tampak di kejauhan. Kuburan Sukun itu terkenal tua. Banyak makam yang sudah tidak memiliki nama. Pohon-pohon beringin besar menjulang akar-akarnya, menjalar seperti jari tangan yang mencari sesuatu. Jalan setapak kecil yang Karto maksud tampak samar, seolah hanya terlihat oleh orang yang sedang mencarinya. Rumah itu ada di ujung jalan kecil, berdempetan dengan tembok makam. Rumah kayu tua dengan cat yang mengelupas. Jendela berlapis kain tipis yang robek di bagian bawah. Rumah itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan, tapi anehnya pintu depannya terbuka sedikit, seolah seseorang sedang menunggu tamu, atau sudah tahu tamunya akan datang. Dimas menguatkan hati. Ia mengetuk pelan. Tok, tok. Tak ada jawaban, tapi pintu bergeser sendiri, membuka perlahan dengan suara kayu yang mengerang. Di dalam, aroma daun kering bercampur kapur berus tercium. Ruangan itu redup, hanya diterangi cahaya matahari yang masuk dari sela genteng yang bocor. Di tengah ruangan ada wanita tua, duduk di kursi rotan yang sudah miring kakinya. Rambutnya putih, diikat sederhana. Matanya redup namun tidak kosong seperti mata seseorang yang telah melihat terlalu banyak Surti. Dimas memanggil pelan. Wanita itu menoleh. Senyum tipis muncul, bukan senyum ramah, tetapi senyum seseorang yang sudah tahu lebih dulu kenapa seseorang datang. "Kamu anak kota yang kepo sama bakso itu, ya?" Suaranya serak, tapi jelas. Dimas menelan udara. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya." Surti tertawa kecil. "Kalau kamu cari kebenaran, kenapa kamu datang terpukul-pukul, ngos-ngosan? Kebenaran itu biasanya ditemukan orang yang siap untuk mengetahuinya. Kamu kelihatan belum siap." Dimas terdiam. Wanita tua itu menunjuk kursi. "Duduk." Semua cerita punya awal, dan orang-orang yang makan bakso itu selalu lupa awalnya. Mereka
Cuma lihat hasil. Dimas duk. Ia memperhatikan tangan Surti keriput, tapi masih kokoh. Surti mulai bercerita. 12 tahun lalu, warung Pak Slamet hampir tutup. Istrinya sakit keras. Anaknya masih kecil. Butuh susu, butuh obat. Dagangan tidak laku. Bakso di kota ini banyak. Siapa yang mau datang ke warung kecil seperti itu? Dia kehabisan jalan. Dimas mendengarkan dengan saksama. Suatu malam, Slamet berjalan pulang lewat kuburan sukun ini. Ia duduk di sini, tepat di depan rumahku, menangis. Ia bilang tidak sanggup lagi. Surti memandang dinding, seperti melihat masa lalu yang menohok. Lalu seseorang datang. Bukan hantu, bukan makhluk halus, tapi manusia juga. Hanya saja, ia membawa sesuatu yang berbeda. Dimas langsung tahu siapa yang dimaksud. Mbah ingat? Tanyanya. Pelan. Surti mengangguk kecil. Orang-orang mengira dia dukun atau pesugihan. Padahal, dia tidak pernah menjual jimat, tidak pernah memberikan mantra. Dia cuma menawarkan satu hal sederhana. Surti mencondongkan tubuh. Suaranya lebih pelan. Pertukaran. Biber Dimas Menjering. Apa yang dipertukarkan? Perhatian, jawab Surti. Dimas mengerutkan dahi. Bukan uang, bukan benda, bukan tenaga. Yang diminta Mbah ingat adalah satu orang yang perhatian, atau hubungannya paling penting bagi orang yang meminta tolong. Perhatiannya harus dipindahkan. Surti mengetuk dadanya sendiri dengan ujung jarinya. Perhatian itu hidup, energi, ikatan. Kalau dipindahkan ke makanan, makanan itu jadi bernyawa. Itu yang membuat bakso itu terasa penuh. Itu yang membuat orang yang memakannya seperti mendapat dorongan nasib. Dimas merasakan sesuatu menguncup dalam dadanya. Jadi, orang yang menyerahkan tumbal bukan menyerahkan tubuh atau darah, tapi menyerahkan hubungan batin. Surti tersenyum pahit, tepat, dan hubungan yang hilang itu tidak akan pernah kembali. Dimas melihat kembali bayangan bocah kecil yang memeluk boneka lusuh. Mata anak itu bukan ketakutan, itu kosong. Seperti seseorang yang tidak lagi punya siapapun yang memikirkan atau menyayanginya. Dimas berbisik. Jadi yang diambil dari anak itu adalah kasih sayang orang tuanya. Surti mengangguk. Mungkin ibunya ingin usahanya berjalan. Mungkin hidupnya terlalu berat. Jadi, ia menyerahkan sesuatu yang paling dekat cinta kepada anaknya. Si anak masih hidup, tapi tanpa kehangatan, seperti boneka kosong. Dimas merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin marah, ingin menyalahkan orang-orang itu. Tapi ia juga tahu kemiskinan, keputusasaan bisa membuat orang masuk ke ruang yang paling gelap. Kenapa orang tetap mau melakukannya? Tanya Dimas lirih. Surti menatapnya dengan mata yang sangat dalam, karena manusia selalu lebih takut hidup miskin daripada mati perlahan. Hening menggantung panjang. Sebelum Dimas bisa bertanya lagi, Surti berdiri perlahan. Ia berjalan ke rak kayu tua, mengambil sebuah benda yang dibungkus kain putih. Ia meletakkannya di meja di depan Dimas. Ini milik orang yang kau cari. Dimas membuka kain itu. Pelan. Isinya gelang kecil dari kain merah yang sudah kusam, seperti gelang yang biasanya dipakaikan pada anak bayi untuk penolak sakit. Dimas terdiam. Gelang itu milik anak Pak Slamet, kata Surti. Dunia terasa runtuh sesaat. Anak itu dulu periang, ceria, selalu membantu ayahnya di warung. Tapi setelah kesepakatan itu terjadi, anak itu tidak pernah berbicara lagi. Sekarang ia hidup seperti bayangan di dapur. Tidak terlihat, tapi selalu ada. Dimas sadar
Anak kecil yang ia lihat semalam bukan anak orang lain. Itu anak Pak Slamet sendiri. Yang tumbalnya bukan rambut, bukan kuku, bukan tawa, tetapi cinta ayahnya sendiri. Hampir saja Dimas tidak sanggup bernapas. Kalau begitu, suaranya bergetar. Kenapa Pak Slamet masih melanjutkan semuanya? Kenapa tidak berhenti? Surti memejamkan mata, karena barang yang sudah dipertukarkan tidak bisa dikembalikan. Untuk menghentikan ritual itu, seseorang harus mengambil alih pertukarannya. Harus ada yang menggantikan. Dimas gemetar. Seseorang harus menjadi tumbal baru. Surti membukakan mata. Tatapannya sangat tajam. Bukan sekadar tumbal. Suaranya turun, berat, seperti tanah runtuh. Tapi seseorang yang siap kehilangan semua hubungan yang ia miliki. Dimas membeku. Dan kamu, Surti menunjuk dada Dimas, tepat di atas jantung. Kamu sudah terlibat. Kamu sudah menyaksikan. Kamu sudah membawa rasa ingin tahu lebih jauh dari batas aman. Dimas mundur perlahan. Napasnya pecah. Mulai malam ini, Surti menambahkan, bakso itu akan mencari kamu. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip. Angin dingin menyelinap masuk dari sela genteng. Dan dari luar rumah terdengar suara langkah kaki pelan, teratur, mendekat. Cerita belum selesai dan sesuatu sudah bergerak ke arah Dimas. Malam itu turun dengan pelan, seperti tetes hujan yang ragu menyentuh tanah. Malang kembali diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan yang temaram, membuat suasana terasa seperti mimpi buruk yang tidak selesai. Dimas berjalan sendirian. Langkahnya berat, pikirannya berantakan. Setelah apa yang ia lihat di dapur warung itu, gumpalan rambut, daging aneh, dan suara seperti rintihan dari dalam kukusan bakso, ia tahu sesuatu sedang dipertaruhkan. Namun ia belum siap menyimpulkan. Ia butuh jawaban. Dan satu-satunya orang yang mungkin mau bicara adalah Sari, adik pemilik warung. Warung telah tutup ketika Dimas sampai. Lampu bagian dalam padam. Namun pintu belakang terbuka sedikit. Dari sela pintu keluar cahaya redup seperti lilin. Dimas menelan ludah. Ia mengetuk pelan. Tok, tok. Tak ada jawaban, tapi pintu bergerak. Terbuka lebar dengan sendirinya, seolah mengundang. Di dalam, ia melihat Sari duduk sendirian di kursi panjang. Kepala tertunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah. Di depannya ada mangkuk bakso tapi kuahnya merah, seperti darah yang diencerkan air. Dan di dalam kuah itu mengambang segumpal benang rambut tebal, memutar seperti sarang cacing. Dimas nyaris ingin mundur, tapi Sari berkata pelan, suaranya lirih, hampir seperti berbisik. Kamu udah tahu ya? Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menahan napas. Sari mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sembab, seperti orang yang sudah terlalu lama menahan cerita. Aku tidak mau ikut ini sebenarnya. Aku cuma... Dimas perlahan duduk di kursi seberangnya. Bakso beranak itu, isi tumbalnya dari mana? Ia akhirnya bertanya, meski suaranya serak. Sari memejamkan mata, seperti mencoba mengumpulkan keberanian. Dari orang, Dimas langsung merinding. Tapi bukan orang sembarangan. Lanjut Sari, yang dipilih adalah orang yang sedang putus asa. Orang yang kalau hilang tidak ada yang benar-benar mencari. Dimas teringat pemuda gila di pinggir jalan, wanita tidak dikenal di gang sempit, bocah pedagang tisu yang tidak pernah tampak lagi di perempatan. Sari melanjutkan, suaranya pecah. Kakakku dulu hampir bangkrut, warung mau ditutup, utang menumpuk. Dia cari pertolongan. Lalu ada orang datang, seorang dukun dari Poncokusumo. Katanya, kalau mau usahanya hidup lagi, harus memberi kehidupan dari kehidupan. Harus ada yang dijadikan tumbal, tapi bukan sekedar korban. Yang bagian tubuhnya yang tumbuh, yang pernah hidup, yang membawa identitas, rambut,
darah, daging. Dimas merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Setiap minggu pertama, bakso pertama yang keluar harus berisi penggantian tumbal supaya rezekinya tetap mengalir. Sari menatapnya dengan mata gelap. Kalau tidak, gantinya salah satu kami. Dimas akhirnya mengerti kenapa Sari terlihat ketakutan setiap hari. Ia ingin bertanya sesuatu. Namun sebelum kote-kota keluar, terdengar suara langkah berat dari arah dapur. Duk, dak, dak. Suara itu pelan, tapi sangat jelas. Sari langsung berdiri dengan cepat, memegang tangan Dimas kuat. Kita tidak boleh ketahuan ngobrol soal ini. Kalau kakakku tahu, aku yang jadi tumbalnya berikutnya. Dimas ikut berdiri, jantungnya berdegup kencang. Namun langkah kaki itu semakin dekat. Sangat seperti seseorang berjalan dengan kaki yang diseret. Duk, SSSH, Duck, SSSSH. Pintu dapur perlahan terbuka. Sari memegang lengan Dimas semakin erat hingga hampir menyakitkan. Seseorang muncul dari balik kegelapan. Bukan kakaknya, melainkan sosok dengan tubuh kurus, kulit pucat kehijauan, dan rambut yang tergerai panjang berantakan, seperti baru dicabut paksa. Matanya kosong, wajahnya seperti wajah manusia yang tidak selesai terbentuk. Dimas membeku. Sari memandang dengan air. Mata jatuh. Dia tumbal pertama. Sosok itu membuka mulutnya. Suara seraknya terdengar seperti bisikan dari dasar sumur. Aku ingin pulang. Dan sebelum Dimas sempat bereaksi, sosok itu bergerak cepat, mendekat, seolah ingin menyentuh wajahnya. Sosok itu mendekat dengan gerakan lambat, namun pasti, seperti tidak pernah lupa cara berjalan. Meski tubuhnya sudah bukan manusia seutuhnya lagi. Kulitnya pucat kehijauan, seperti sudah terlalu lama direndam air, tanpa udara. Rambutnya panjang dan kusut, basah seperti baru diangkat dari sumur. Bulir air jatuh dari ujung rambut ke lantai, menciptakan suara titik-titik yang membuat bulu kuduk Dimas meremang. Dimas ingin berlari, namun kedua kakinya seperti menancap ke ubin, tidak bisa digerakkan. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Sari, yang masih menggenggam lengan Dimas, berbisik gemetar. Dia nggak berbahaya kalau nggak diganggu. Dia cuma mencari jalan pulang. Kalimat itu terdengar begitu menyayat. Sosok itu berhenti, tepat di depan Dimas. Matanya kosong, tidak ada cahaya, tidak ada amarah, hanya kehampaan. Tapi dari mulutnya keluar suara yang membuat darah Dimas membeku. Aku dingin, aku kangen rumah. Satu tetes air jatuh dari rahang sosok itu ke punggung tangan Dimas. Dingin, sangat dingin. Tidak seperti air biasa, tapi seperti sentuhan benda yang belum seharusnya kembali ke dunia. Sari cepat menarik Dimas mundur beberapa langkah, tanpa menimbulkan suara keras. Tangannya gemetar, namun gerakannya terlatih seolah ia sudah sering menghadapi ini. Dia muncul selalu menjelang akhir minggu tumbal, bisik Sari. Dia gelisah kalau tumbal berikutnya belum ditentukan. Itu artinya waktunya hampir habis. Dimas menatap Sari, jantungnya berdegup kencang. Berarti kakakmu belum menyiapkan korban baru. Sari mengangguk pelan, dan saat itu mereka mendengar suara lain dari halaman belakang. Suara gergaji berulang, perlahan, krak, krak, krak. Dimas langsung sadar apa artinya itu. Dia sedang mempersiapkan tumbal. Sari mengangguk, wajahnya hancur penuh ketakutan. Seseorang sudah dipilih. Dimas merasa mual. Mungkin orang itu masih hidup. Mungkin orang itu sedang meronta, berusaha keluar. Namun suara malam menutup semua kemungkinan teriakannya terdengar. Dimas menelan ludah. Suaranya pelan, tapi tegas. Kita harus hentikan ini.
Sari memalingkan wajahnya, setengah tidak percaya. Kalau kita hentikan warung ini, keluarga kami semua akan runtuh. Hutang, detang, orang-orang menagih. Hidup ini kembali jadi neraka. Dimas menatapnya tanpa berkedip. Lebih baik hidup susah daripada hidup di atas mayat orang lain. Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah pelan. Bukan tangis keras, tapi tangis orang yang sudah terlalu lelah. Aku tahu, tapi aku juga takut. Kalau tumbalnya nggak jadi, yang digantikan itu aku. Kata-kata itu menggantung lama di udara. Dimas merasa dadanya semakin berat. Lalu suara gergaji itu berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki lain, lebih berat, lebih mantap, datang dari arah belakang. Kakak Sari, pemilik warung, pria yang dulu ramah dengan senyum yang lebar, sekarang wajahnya pucat, mata cekung, bajunya berlumur noda gelap yang belum sempat dibersihkan. Di tangannya, ia menggenggam pisau pemotong tulang. Ia menatap Dimas dan Sari, lama dan dingin, sebelum tersenyum tipis. Kalian lagi ngobrolin apa? Dimas tidak menjawab. Sorry Menandak. Bahunya bergetar. Pria itu mendekat. Langkahnya berat, tapi penuh kendali. Ia meletakkan pisau itu di meja dekat mangkuk bakso dengan suara tuk yang membuat udara terasa semakin mencekik. Dimas, katanya dengan suara tenang, kamu anak baik. Kamu sering makan di sini. Kamu tahu sendiri kan, warung ini banyak menolong banyak orang yang bisa makan murah. Karena keberhasilan kita. Dimas hanya menatapnya, diam dan tegang. Pria itu tersenyum-senyum lebar, tapi tidak ada kehangatan sedikit pun. Jangan ikutan campur, Sari mengepal tangan. Dimas menegang. Suara dari sosok tumbal itu tiba-tiba terdengar pelan dari sudut ruangan. Aku kangen ibuku. Dan lampu tiba-tiba padam. Gelap, pekat, tanpa suara, selain napas dan detak jantung yang terasa seperti palu dalam kegelapan itu. Pria pemilik warung berbisik, tumbalnya sudah ditentukan. Dimas. Napas Dimas berhenti seketika. Sari menjerit, jangan! Terlambat. Dimas merasakan tubuhnya didorong keras ke lantai. Pisau berkilat di udara, dan sosok tumbal itu menatap dengan mata kosong, seolah menunggu siapa yang akan menggantikan tempatnya. Teriakan Sari masih terngiang di ruangan gelap itu. Dimas jatuh ke lantai. Punggungnya terasa sakit, namun masih sadar. Suara napas pemilik warung mendekat perlahan. Berat, penuh niat. Sari meraba-raba dalam gelap, mencari sesuatu. Apa saja yang bisa digunakan untuk menghentikan kakaknya. Sementara itu, sosok tumbal yang tubuhnya pucat dan basah berdiri diam, seolah menunggu, seolah dunia di sekitarnya tidak penting, kecuali satu hal, pulang. Lampu belum menyala, semua hanya hitam pekat. Dalam kegelapan itu, suara pemilik warung terdengar pelan, dingin dan pasti. Tumbalnya kamu, Dimas. Kamu yang ikut campur. Kamu yang bikin Sari goyah. Dimas merasakan ujung pisau menyentuh lantai dekat wajahnya. Namun sebelum pemilik warung sempat bergerak lagi, seritit, Sari menemukan sesuatu. Penggiling daging besi di lantai dapur. Berat, dingin, namun kuat. Tanpa ragu lagi, ia mengayunkan benda itu sekuat tenaganya. Suara logam menghantam. Terdengar erangan pendek. Lampu tiba-tiba hidup kembali. Pemilik warung terjatuh ke lantai, memegangi kepalanya. Pisau terlempar beberapa langkah menjauh. Sari terisak. Kedua tangannya bergetar, namun matanya penuh ketegasan yang tidak pernah Dimas lihat sebelumnya. Sudah cukup. Sudah, Kak. Aku capek.
Aku nggak mau hidup kayak gini lagi. Pemilik warung menoleh. Wajahnya berubah. Tidak lagi manusia yang Dimas kenal. Sorot matanya gelap, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyerahkan dirinya pada sesuatu yang bukan miliknya. Kalau tidak ada tumbal, ia tersenyum getir. Maka salah satu dari kita yang harus menggantikan. Dan saat itu juga, sosok tumbal bergerak perlahan tanpa suara. Ia mendekat ke pemilik warung. Sari menutup mulutnya. Dimas membeku. Pemilik warung tidak lari. Ia hanya menatap sosok itu. Ada sesuatu di antara mereka. Rasa kenal, rasa takut, dan rasa bersalah. Sosok tumbal itu mengangkat tangannya. Tangannya pucat, dingin, seperti milik orang yang sudah lama tidur di bawah tanah. Tangan itu menyentuh wajah pemilik warung dengan lembut. Dan tiba-tiba pemilik warung menangis. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku takut miskin lagi. Aku takut kehilangan semuanya. Sosok tumbal tidak menjawab. Ia hanya memeluknya. Pelukan itu bukan pelukan manusia. Itu pelukan perjalanan pulang. Tubuh pemilik warung mulai memucat. Seperti warnanya diserap keluar. Kulitnya menjadi dingin. Nafasnya melambat. Sari berteriak, "Kakak!" Namun Dimas memegang bahunya, menahan. Bukan karena ia tidak ingin menolong, tetapi karena ia mengerti ini adalah balasan yang sudah lama menunggu. Dan ini adalah satu-satunya jalan agar rantai tumbal berhenti. Dalam beberapa detik, pemilik warung berhenti bergerak. Kepalanya bersandar di bahu sosok itu, seolah tertidur. Sosok tumbal meletakkan tubuh itu perlahan ke lantai. Lalu ia berdiri, dan untuk pertama kalinya, wajahnya menampakkan ketenangan. Dari bibirnya keluar bisikan lembut, "Terima kasih." Lalu tubuhnya memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Hilang, benar-benar hilang. Warung bakso itu tidak pernah buka lagi. Papan namanya dilepas. Bangku-bangku kayu dijual. Kuali besar ditinggalkan berdebu. Sari pindah bekerja di tempat lain. Warung kecil biasa, sederhana, namun ia bisa tidur tanpa mimpi buruk, tanpa teriakan, tanpa bayangan pintu dapur yang bergetar. Dimas sesekali datang membantu. Mereka tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi, karena beberapa cerita tidak dibuat untuk diceritakan kembali. Mereka hanya harus diingat dan ditutup. Namun, kadang-kadang saat hujan turun di malam hari, suara tetes air di lantai terdengar seperti langkah kecil, dan Dimas akan berhenti sejenak, menutup mata, dan berbisik pelan, "Semoga kamu benar-benar sudah pulang."